Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas dari sebuah perusahaan Indonesia, yaitu brand Eager. Kegiatan ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan Ibu dosen Ibu Ratih Anggorowilis. Baik, kita mulai pembahasan bisnis model kanvas kali ini. Jadi pada awalnya bisnis model kanvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasi secara tepat. Dan inilah 9 elemen yang ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Yang kedua adalah prosesi nilai konsumen. Yang ketiga, saluran atau channel. Yang keempat, hubungan untuk konsumen atau customer relationship. Yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan. Yang keenam, key resource atau sumber daya. Yang ketujuh, aktivitas yang dijalankan atau key activities. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Baik, kita mulai sekarang bisnis model kanvas dari sebuah perusahaan Indonesia, yaitu dari brand Eager. Kita mulai dengan profil dari brand Eager sendiri. Jadi Eager atau PT Eagerindo Multi Produk Industri adalah perusahaan dan merek yang berasal dari Indonesia yang memproduksi pakaian peralatan rekreasi alam. Perusahaan ini memproduksi produk untuk kegiatan mendaki gunung, berkemah, dan panjat tebing seperti tas dan jaket. Perusahaan ini didirikan oleh Roni Lokito pada tahun 1990-an. Toko Eager pertama dibuka pada tahun 1994 di Ciamplas, Bandung. Dan inilah balok atau blok bisnis model kanvas pada perusahaan Eager, di mana yang pertama adalah customer segment yang meliputi penggemar kegiatan outdoor, yaitu semua usia, laki-laki dan perempuan. Kedua, relationship, ada channel, value profession, key activities, key partnership, key research, cost structure, dan juga revenue stream. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, customer segment. Jadi Eager menargetkan segmen pelanggan yang aktif dan menyukai kegiatan outdoor seperti hiking, camping, mendaki gunung, dan olahraga udara. Segmen pelanggan Eager terdiri dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Segmen pelanggan Eager juga mencakup berbagai jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang selanjutnya, value proposition, di mana Eager menawarkan produk-produk outdoor berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pecinta alam. Kemudian produk-produk Eager diproduksi dengan menggunakan bahan dan teknologi terbaik sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penggunanya. Eager juga menawarkan berbagai layanan pendukung seperti garansi produk dan layanan purna jual untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Kemudian channel atau saluran, Eager mendistribusikan produk-produknya melalui berbagai saluran, seperti yang pertama toko offline yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Yang kedua, toko online di website resmi dan marketplace seperti Shopee. Kemudian media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Kemudian yang terakhir, komunitas dan event outdoor seperti Eager Adventure Club dan Eager Trail Run. Kemudian untuk selanjutnya, customer relationship. Eager membangun hubungan dengan pelanggan melalui strategi O2O atau online to offline dan membuat komunitas. Strategi O2O Eager tidak hanya menjawab produknya secara online melalui website dan media sosial, tapi juga secara offline melalui toko-toko fisik. Eager juga membuat komunitas dengan mengadakan berbagai acara dan aktivitas yang melibatkan pelanggan seperti workshop,
seminar, dan festival. Kemudian revenue stream. Eger mendapatkan pendapatan dari penjualan produk-produknya kepada pelanggan. Yang kedua, Eger juga mendapatkan pendapatan dari sponsor. Dan yang ketiga, selain itu juga Eger juga mendapatkan pendapatan dari pihak lain seperti pemasok dan kemitraan. Dan di sini ada penjelasannya. Untuk pemasok, di mana Eger mendapatkan pendapatan dari sisi harga jual beli produk-produk yang dipasok oleh pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Eger juga melakukan penguatan kapasitas para pemasok, terutama skala UMKM, untuk meningkatkan kualitas pemasok lokal. Sementara untuk atau dari kemitraan, Eger mendapatkan pendapatan dari kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti komunitas, media, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya, key resource, di mana sumber daya utama yang dibutuhkan oleh Eger untuk menjalankan model bisnisnya adalah yang pertama, sumber daya manusia, yaitu karyawan, desainer, pemasar, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya material, meliputi bahan baku, peralatan produksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sumber daya finansial atau modal usaha, dana, dan operasional. Kemudian sumber daya intelektual, yaitu merek dagang, paten, lisensi, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya, key activities, aktivitas utama atau kunci utama aktivitas yang dilakukan oleh Eger, di mana aktivitas utama yang dilakukan oleh Eger adalah Eger untuk menciptakan produk profesinya, yaitu melakukan riset dan pengembangan produk, melakukan produksi produk baik sendiri maupun melalui outsourcing, melakukan pemasaran dan promosi produk baik online maupun offline, serta melakukan distribusi dan penjualan produk baik online maupun offline. Kemudian yang selanjutnya adalah key partnership atau kemitraan utama. Jadi kemitraan utama yang dibangun oleh Eger dengan pihak lain untuk mendukung model bisnis, yang pertama adalah pemasok, bahan baku, dan komponen produk. Kemudian yang kedua, komunitas dan organisasi outdoor. Yang ketiga, distributor dan retail produk. Kemudian yang terakhir, pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian yang terakhir, cost structure, di mana biaya yang dikeluarkan oleh brand Eger untuk memproduksi produk perlengkapan outdoor meliputi satu, biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja yang digunakan untuk membayar upah atau gaji karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi meliputi desainer, penjahit, serta pengemas. Kemudian yang kedua adalah biaya peralatan, biaya yang digunakan untuk membeli, menyewa, atau memelihara alat-alat dalam proses produksi yang meliputi mesin jahit, gunting, dan jarum. Kemudian biaya promosi, biaya iklan di media sosial untuk melakukan kegiatan pemasaran dan promosi produk yang meliputi iklan, endorsement, dan sponsorship. Kemudian yang terakhir, biaya bahan baku, biaya bahan belanja bahan baku yang digunakan untuk membuat produk meliputi kain, benang, dan resleting. Mungkin demikian presentasi dan penjelasan dari saya tentang bisnis model Kampas dari brand Eger. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.